Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berjumpa lagi dengan saya, Sulaiman SPDI, CGP Rekognisi Angkatan 10 dari SD Negeri Karangdayu, Bono, Bojonegoro. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan saya, yaitu Bapak Eko Heri Baptono. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Sulaiman. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko? Alhamdulillah saya sehat, semangat, selalu bahagia Pak. Oke, alhamdulillah ya kabarnya Pak Eko sehat, ya semangat dan tentunya bahagia. Nah, mungkin Pak Eko bisa memperkenalkan diri, siapa ini Pak Eko? Baik Pak Sulaiman, terima kasih. Perkenalkan saya Bapak Eko Heri Baptono sebagai guru di kelas 6 SD Negeri Karangdayu, Bono, Kabupaten Bojonegoro. Oke, terima kasih Pak Eko ya. Beliau adalah satu rekan saya di sekolah, Pak Eko Heri. Nah, pada video kali ini kami akan melaksanakan serangkaian kegiatan supervisi akademik dengan pendekatan paradigma coaching. Ya, di mana saya selaku supervisor nanti akan melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas yang dipegang oleh rekan saya, Bapak Eko Heri Baptono. Adapun untuk tahapan-tahapan yang nanti akan kami lakukan dalam kegiatan supervisi ini nanti, ya ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu kegiatan pra-observasi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Dalam kegiatan pra-observasi nanti, kami akan melaksanakan proses coaching atau percakapan pra-observasi, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun kepercayaan dan juga kesiapan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebelum dilaksanakannya supervisi kelas. Nah, di sini nanti juga coach atau guru bisa menyampaikan atau dia berkesempatan untuk menyampaikan rencana pembelajaran yang telah dibuat, dan pastinya juga bisa menyampaikan apa pula yang menjadi aspek-aspek yang ingin dikembangkan di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan observasi. Dalam kegiatan observasi ini nanti kegiatannya kita akan berfokus pada pengamatan pastinya, dan aspek-aspek nanti yang telah disepakati dalam proses pra-observasi akan menjadi aspek utama. Akan diambil data-data dari kesepakatan awal yang dilaksanakan pada tahap pra-observasi. Dari data ini nantilah yang dijadikan sebagai umpan balik dan juga refleksi dalam proses kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan pasca observasi. Nah, dalam kegiatan pasca observasi ini nanti kita akan melaksanakan coaching yang kedua kalinya dalam rangka coaching pasca observasi. Di sini tentunya kami menggunakan data berupa analisis dari proses kegiatan observasi yang telah dilaksanakan, kemudian akan terjadi proses umpan balik, di mana di sini seorang guru atau coach akan diajak untuk merefleksikan sejauh mana hasil dari kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan, dan pastinya juga merencanakan tindak lanjut untuk pengembangan diri pada kesempatan berikutnya. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ikuti kegiatan supervisi akademik dengan pendekatan coaching yang akan kami laksanakan. Selamat menyaksikan. Baik Pak Eko, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya, waktu dan lain sebagainya, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami, dengan saya dalam kegiatan pra-observasi. Nah, sebelum nanti saya melakukan kegiatan supervisi pembelajaran di kelas yang Pak Eko pegang, terlebih dahulu kita akan melakukan proses coaching, ya. Akan melakukan proses coaching pra-observasi. Adapun tujuan dari kegiatan ini, tujuan dari
diskusi kita kali ini, percakapan observasi kali ini adalah sebagai persiapan awal ya, sebagai persiapan awal sebelum Bapak Eko melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri di dalam proses pembelajaran, sehingga ini akan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi bagi peserta didik atau murid di kelasnya Pak Eko. Nah, ada beberapa pertanyaan ini Pak Eko ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Eko. Oke. Pertanyaannya gini Pak Eko ya. Yang pertama terkait dengan mata pelajaran. Saya kan belum tahu ya mata pelajaran apa nanti yang akan panjenengan sampaikan, kemudian materinya apa, dan pastinya yang ingin saya tahu juga adalah tujuan pembelajaran dari materi yang panjenengan sampaikan kepada peserta didik itu apa. Ini perlu saya tanyakan kepada panjenengan. Ya, baik Pak Sulaiman, insya Allah rencana saya besok saya akan menyampaikan mata pelajaran IPAS Pak. Oh, mata pelajaran IPAS ya? Pelajaran IPAS di kelas 6 dengan materi bab 1 tentang sistem gerak manusia. Oke, materi pada mata pelajaran IPAS terkait dengan sistem gerak manusia. Nah, untuk tujuannya sendiri Pak Sulaiman, agar siswa itu dapat memahami bagaimana otot, kemudian sendi, tulang bekerja sama dalam tubuh manusia dengan kegiatan langsung membuat replika tangan dan rangka tubuh. Jadi mata pelajaran nanti yang akan disampaikan adalah materi mapel IPAS, kemudian materinya terkait dengan sistem gerak dan otot ya, sistem gerak tubuh manusia itu ya. Adapun tujuannya adalah agar siswa ini ya dapat memahami ya, seperti itu ya, dapat memahami terkait dengan bagaimana sistem otot dan alat gerak itu, khususnya dalam hal ini adalah tulang yang bekerja sama dalam tubuh untuk menciptakan sebuah sistem gerak atau sistem rangka, bisa seperti itu ya. Oke, itu tujuan yang sangat bagus Pak Eko ya, sesuai dengan materi pembelajaran pastinya. Kemudian ini Pak Eko ya, apakah ada area tertentu atau dimensi tertentu yang nantinya akan panjenengan kembangkan dalam proses pembelajaran nanti Pak Eko? Ya, baik Pak Sulaiman, tentu saya di kelas 6 itu merasa belum mampu untuk mengkondisikan kelas. Mengkondisikan kelas ya. Jadi saya ingin memastikan bahwa siswa itu terlibat aktif dalam memahami materi secara mendalam. Tidak hanya itu saja Pak ya, namun lebih kepada membangun kolaborasi antar peserta didik yang ada di kelas. Kemudian mereka dapat memperoleh pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat. Luar biasa ya. Ada aspek pengembangan yang ingin panjenengan kembangkan, di mana di sini panjenengan menginginkan semua siswa itu bisa terlibat aktif sehingga mereka dapat memahami terkait dengan materi secara mendalam. Nah, di situ juga tadi yang panjenengan sampaikan, bagaimana Bapak bisa membangun kolaborasi siswa-siswinya ketika nanti dalam proses pembelajaran itu nanti, membangun kolaborasi yang positif, siswa bekerja sama di dalam proses pembelajarannya. Oke, pembelajaran yang bermakna pastinya nih Pak Eko ya. Oke, luar biasa Pak Eko. Yang ingin saya kembangkan Pak. Baik ya, ini yang ingin dikembangkan Pak Eko ya. Jadi bagaimana nanti siswanya di kelas ini lebih bisa berkolaborasi dan juga ini ya, bagaimana mengkondisikan kelas. Baik Pak Eko, untuk selanjutnya kalau tadi ada area pengembangan sejauh ini mungkin sudahkah panjenengan mempunyai rencana atau bagaimanakah rancangan pembelajaran yang nanti bisa panjenengan laksanakan? Bisa mungkin dikasih gambaran saya nanti pembelajarannya itu seperti apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Eko ini? Bisa disampaikan mungkin? Kalau melihat kondisi kelas Pak ya, jadi kelas 6 itu memang dari berbagai karakteristik yang bermacam-macam. Bermacam-macam karakteristik. Ada yang visual, audio dan sebagainya, sampai ke psikomotor. Jadi untuk model pembelajaran itu kira-kira kalau menurut saya yang tepat itu dengan project. Nah, di mana siswa nanti akan bekerja secara kelompok, kemudian akan membuat replika rangka
atau sistem gerak pada manusia. Kemudian strategi yang saya lakukan yaitu akan menjelaskan secara singkat, kemudian membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok untuk bekerja, dan akhirnya mereka bisa mempresentasikan hasilnya dengan percaya diri. Pastinya apa yang sudah direncanakan ini semuanya mungkin tertuang atau tertulis di dalam LPP yang dengan buat ini Bapak ya. Jadi di dalam rencana pembelajaran atau modul ajar ya Pak ya, saat ini yang digunakan adalah dalam strategi yang nanti digunakan. Pak Eko akan memulai dengan memberikan penjelasan singkat, kemudian juga akan melakukan proses pembagian kelompok karena tadi ada siswa-siswanya yang beragam nanti dibuat kelompok seperti itu, mereka akan mulai bekerja dan mereka pada akhirnya dalam satu kelompok nanti akan melakukan proses presentasi hasil dari tugas kelompoknya tadi ya, berupa membuat replika alat gerak ataupun juga menyimpulkan atau membuat kesimpulan dari proses pembelajaran itu tadi. Itu ya, jadi alurnya seperti itu mungkin ya. Baik, untuk selanjutnya ini Pak Eko, kan tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan alurnya. Pastinya agar pembelajaran nanti mungkin di kelas itu nanti bisa efektif dan juga mungkin menarik minat anak-anak ya, anak masa termotivasi. Bagaimana dengan media-medianya? Apakah nanti bisa dikembangkan dengan hal-hal yang lain atau bagaimana terkait dengan media pembelajarannya? Betul Pak, untuk media itu memang sangat penting dalam pembelajaran. Nah, dalam sistem gerak pada manusia itu, untuk rencana yang akan saya pakai di kelas itu adalah seperti membuat replikanya dengan bahan karton, lem, gunting, dan beberapa gambar anatomi rangka tubuh manusia. Itu sebagai bahan referensi saya. Kemudian saya juga akan menampilkan sebuah video terkait dengan sistem otot dan rangka pada manusia. Oke, menarik sekali nih Pak Eko ya. Jadi nanti ada project yang digunakan di mana anak akan melakukan sebuah project membuat replika dengan bahan-bahan yang mungkin mudah didapat ya, ada karton dan lain sebagainya. Dan sebelumnya juga Pak Eko memberikan pemahaman kepada anak melalui tayangan-tayangan video yang pastinya itu juga nanti akan pertama di awal membuat rasa penasaran anak, sehingga anak di sini nanti mulai muncul rasa minatnya yang luar biasa terkait dengan ada penasaran terhadap materi pelajaran. Oke, luar biasa sekali Pak Eko ya terkait dengan media nanti yang digunakan juga di sini ya, sudah cukup matang sepertinya ini Pak Eko ya. Oke, selanjutnya ini Pak Eko kita akan masih di tahap observasi gitu. Selanjutnya ini untuk kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya kan saya kan belum tahu nih yang pasti dari panjenengan. Jadi setelah saya menyusun modul ajar Pak Suleiman, dengan memperhatikan capaian tujuan pembelajaran, insya Allah besok hari Senin pagi. Besok hari Senin pagi akan saya laksanakan pembelajaran IPAS 2 jam di kelas 2 jam di kelas. Oke, jadi besok Senin pagi insya Allah saya akan menggunakan waktu tersebut, meluangkan waktu tersebut. Kebetulan kelas saya juga kosong Pak Eko, jadi saya bisa melakukan proses supervisi ke kelas panjenengan. Saya akan melihat proses berjalannya kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Eko rencanakan. Baik Pak Eko ya, sebagai akhir dari diskusi kita ataupun juga proses coaching hari ini Pak Eko, apa ini yang panjenengan dapatkan, yang Bapak dapatkan dari proses percakapan kita pada siang hari ini? Saya ucapkan terima kasih sebelumnya Pak Suleiman, sama-sama membantu saya dalam mengembangkan kemampuan diri saya dalam hal mengajar Pak. Jadi percakapan ini sangat membantu saya lebih fokus pada tujuan pembelajaran dan strategi yang akan saya gunakan di kelas. Pertanyaan-pertanyaan dari Pak Sulaiman juga membuat saya lebih terbuka dalam berpikir tentang bagaimana memastikan keterlibatan siswa itu di dalam kelas serta pemahaman mereka. Begitu, Pak. Baik Pak Eko, saya terima kasih Pak. Sama-sama Pak Eko, ya luar biasa sekali tadi. Yang pasti rencana-rencana yang disampaikan insya Allah sudah begitu matang
dan juga tinggal besok bagaimana panjenengan melaksanakan proses supervisi, dan mohon izin juga besok untuk saya bisa menghadiri ataupun saya berada di dalam kelas panjenengan. Oke, terima kasih Pak Eko untuk percakapan hari ini. Sampai jumpa besok di kelas panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi kegiatan diskusi atau coaching observasi yang telah dilaksanakan atau yang telah kami laksanakan dengan rekan saya Bapak Eko Heri Tartono. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya, yaitu observasi atau supervisi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Eko. Siap untuk kegiatan observasi. Assalamualaikum anak-anak. Untuk pagi hari ini izinkan saya berada di kelas ini untuk melakukan kegiatan observasi dalam rangka supervisi kelas mendampingi Pak Eko. Oke, silakan nanti Pak Eko bisa disampaikan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 6, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang nanti akan diobservasi oleh Pak Gubernur. Jadi nanti tolong kerjasamanya yang baik, anak mempersiapkan pikiran, mental dan sebagainya untuk belajar. Itu ya anak ya, sudah siap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas saya persilakan untuk berdoa. Ini berdoa. Masih begini. Kalian sudah berdoa, mudah-mudahan nanti pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya. Kenapa tidak masuk? Sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa belajar kembali bersama kalian di sekolah. Baik juga anak-anak, saya ingatkan kembali untuk keyakinan kelas. Kita wujudkan kelas ini menjadi nyaman dan ya. Jadi untuk kebersihan saya lihat sudah bersih kelasnya, papan tulis juga sudah dibersihkan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Baik, untuk hari ini pelajarannya apa hari ini? IPAS. Ya, ilmu pengetahuan sosial. Apakah kalian pernah berpikir apa yang membuat kalian bisa bergerak? Saraf. Yang menceritakan. Yang kedua, apa yang membuat kita atau hewan bisa berpindah tempat? Memiliki kaki, memiliki sayap, bisa berpindah tempat. Tiga, bagaimana kita bisa menentukan kaki
menentukan tangan dan menggerakkan jari-jari kita? Ada apa? Sendi. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, untuk hari ini kalian akan mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan cara tubuh kita bergerak. Nanti harus bisa menjelaskan ya cara tubuh kita bergerak. Kemudian untuk yang ketiga dan yang keempat itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada dua tujuan pembelajaran, apa itu yang pertama? Oke, yang kedua? Menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Sudah siap ya? Nah, kalau tidak diperintahkan kalian enggak? Bahkan coba tekuk jempol. Nah, kemudian tekuk telunjuk. Nah, ini yang menggerakkan siapa? Saraf. Karena kamu dengar indera dari telinga. Kalau kamu tidak bisa dengar, maka tidak akan bisa bergerak ini. Oke ya, coba semuanya berdiri. Kita akan latihan bergerak. Nah, nanti ikuti gerakan apa yang kita. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Baiklah, are you ready? Yes. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Burung terbang. Nah, kemudian kakak melompat. Nah, coba semuanya biar jatuh satu langkah ke kiri, jalan. Biar di nah, ayam mematuk pagi. Ada lagi yang mau usul apa? Pak? Kelinci melompat. Ayo. Nah, kelinci. Oke, stop. Apalagi ada yang punya ide? Ayo, ada lagi yang punya ide? Ular berjalan. Nah, stop. Apa lagi? Lumba-lumba melompat. Nah. Ya, itu. Terima kasih. Membuat proyek. Membuat apa anak-anak? Sekali lagi, membuat apa anak-anak? Membuat proyek tentang gerak tubuh manusia. Tadi kalian sudah mempraktekkan dengan menentukan tangan ya, dengan menggerak-gerakkan tangan. Nah, kita akan membuat replika tangan kalian. Coba kalian bisa melihat itu, membuat replika tangan. Ya, yang pertama satu lembar kertas karton, siapkan. Kemudian yang kedua ada alat tulis, ada gunting. Jadi ke belakang. Empat ya. Gunting gambar tangan yang telah dibuat. Lebihkan untuk lengan sepanjang 10 cm. Gunting.
Ayo silakan digambarkan. Nah, untuk aktivitas kelompok kalian sudah mendapatkan satu karton sama gambar rangka. Nah, kalian gunting kemudian disusun di kertas buku itu ya. Ayo, silakan bekerja.
yaitu di mana? Di tengkorak. Itu hanya apa yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki tulang? Apa yang terjadi kalau tidak memiliki tulang? Tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, lemah. Nah, jadi tulang itu fungsinya apa? Penopang tubuh. Bisa juga bisa bergerak. Itu ya anak ya. Terakhir, ini ya, terakhir. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Membuat replika tangan, menyusun bagian tubuh, bagian tubuh. Bagaimana perasaan hari ini? Bahagia ya. Apakah ada kendala? Apa kendalanya? Harus memasukkan benang. Oke. Sudah ya. Nah, dari saya silakan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Di video yang ketiga ini kita telah memasuki tahap yang terakhir setelah kegiatan observasi atau supervisi kelas. Di mana dalam kegiatan yang ketiga ini saya selaku supervisor akan melakukan coaching pasca observasi. Bagaimanakah proses kegiatan ini bisa berjalan? Silahkan simak terus. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Sulaiman. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Ya, untuk saat ini alhamdulillah saya sehat, saya juga semangat Pak Sulaiman. Oke, sehat dan semangat. Ya. Baik Pak Eko. Ya, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Dari kemarin itu kita mengadakan diskusi pra observasi, kemudian tadi juga saya sudah diizinkan di sini untuk kita bisa membersamai Pak Eko dalam proses pembelajaran, dan kita juga saat ini masih diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol kembali di sesi coaching pasca observasi. Ini bagaimana perasaannya Pak Eko terkait dengan pembelajaran tadi yang juga berjalan bersama? Perasaannya gimana? Ya. Baik Pak Sulaiman, pembelajaran sudah saya laksanakan dan alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana yang telah saya buat sebelumnya, dan saya merasa cukup puas. Jadi artinya sedikit banyaknya saya bisa mengontrol kelas dengan baik. Namun Pak Sulaiman, ada beberapa yang perlu saya tingkatkan maupun saya kembangkan itu pembelajaran ke depannya Pak. Oke, Pak Eko, mungkin sebelum nanti pasti banyak cerita yang ingin disampaikan ya. Oke, sebelum nanti Pak Eko bercerita banyak hal terkait dengan apa saja yang mungkin terjadi pada saat proses pembelajaran tadi, mungkin ini perlu saya jelaskan lebih dulu atau perlu saya sampaikan lebih dulu terkait dengan tujuan kegiatan kita diskusi
hasil kegiatan observasi tadi. Pada saat saya melakukan observasi, saya telah mengumpulkan data-data, banyak temuan-temuan yang saya sempat catat di sini Pak Eko. Jadi nanti kita coba analisis dari hasil data tersebut. Kemudian nanti kita juga bisa saling memberikan feedback, umpan balik yang bersifat positif dan tentunya juga konstruktif bagi Pak Eko sendiri. Kemudian dari kegiatan ini nanti juga Pak Eko bisa membuat perencanaan, ya, perencanaan area pengembangan. Karena tadi katanya masih ada sesuatu yang perlu ditingkatkan dikembangkan, maka ini nanti kita juga buat semacam itu, menentukan area-area mana yang akan dikembangkan dan pastinya juga kita membuat rencana aksi ke depan seperti apa. Ini tujuan terkait dengan diskusi kita pada pasca observasi ini. Oke, baik, siap ya? Siap. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan hasil analisis terkait dengan pelaksanaan diskusi tadi, pelaksanaan pembelajaran tadi. Kalau saya amati, ya, mungkin saya punya data-datanya, tetapi saya juga ingin tahu bagaimana sejauh pengamatannya Pak Eko, sejauh yang Pak Eko laksanakan tadi dalam proses pembelajarannya, apakah sudah sesuai Pak Eko dengan tujuan pembelajaran yang kemarin sempat kita diskusikan? Bagaimana dengan tujuan pembelajarannya dengan pelaksanaannya tadi? Baik Pak Sudirman, memang dalam tujuan pembelajaran itu saya ingin mengkondisikan anak-anak dalam bekerja secara kelompok. Jadi anak-anak sudah tampak mereka antusias, mereka juga berkolaborasi dengan kelompoknya untuk membuat replika gerak tubuh dan kerangka manusia. Ya. Namun ya ada beberapa anak yang belum berpartisipasi secara aktif maupun belum fokus dalam kegiatan kelompok tersebut. Memang betul Pak ya. Tadi saya juga sempat melihat dan mencatat dalam catatan saya dalam pelaksanaannya memang anak-anak ini antusias sekali, khususnya dengan metode yang Pak Eko pakai ya, dengan model-model pembelajaran seperti itu, anak-anak aktif, antusias. Namun pada saat sesi pembagian kelompok ataupun pada saat bekerja dalam kelompok, ada ya beberapa anak yang personal dia itu masih ini ya, begitu berperan dalam proses kelompoknya ini. Nah ini memang saya tadi juga menemukan hal seperti itu, ada 1-2 individu yang mungkin kurang berpartisipasi dalam tugas kelompoknya. Nah dari apa yang mungkin Pak Eko lihat tadi dan memang juga sudah terkonfirmasi karena saya juga melihatnya ya, kira-kira apa yang nanti akan Pak Eko lakukan ya untuk meningkatkan partisipasi siswa-siswi yang mungkin terkesan tidak begitu aktif lagi. Ya, menurut saya akan mencoba berbagai macam variasi dalam pengelompokan siswa tersebut, Pak. Variasi. Kemudian juga saya akan memberikan peran secara spesifik anggota-anggota kelompok yang memang untuk meningkatkan ini dalam kelompoknya ya, antusiasnya ya, untuk meningkatkan antusias dalam kelompoknya. Oke, bagus sekali Pak Eko ya. Jadi itu yang bagus ya. Saya apresiasi dari apa yang mungkin ada di gambaran Pak Eko ya, membuat variasi dalam pembagian kelompok. Memang betul Pak Eko ya. Jadi kalau tadi misalnya pembagian kelompok mungkin belum secara tertata, barangkali mungkin ada beberapa kelompok itu yang masih ngeblok Pak ya. Misalnya satu kelompok itu ada anak yang aktif semuanya, tapi ternyata ada di kelompok lain kelompok Pak ya. Kelompok anak-anak yang pasif, sehingga nanti tidak bisa berinteraksi dengan baik ya. Maka nanti ada variasi Pak ya, katanya variasi dalam pembentukan kelompok. Kemudian tadi ada apa Pak ya tadi? Ada variasi spesifikasi. Nah, ada spesifikasi tugas Pak ya. Jadi ada semacam job deskripsinya masing-masing itu Pak ya. Jadi setiap anggota kelompok itu punya peran. Nanti kan seperti ini. Nah, tentunya itu bisa lebih maksimal Pak ya. Tapi yang jelas nanti tetap harus ada pengarahan Pak ya. Dari Pak Eko kan ada pengarahan pada anak-anak sebelum proses pembentukan kelompok. Tapi nanti kan ada pendahuluan terkait dengan tugasnya nanti seperti apa seperti itu. Oke, nah Pak Eko, adakah ini momen-momen spesifiknya yang nantinya bisa diingat ya,
bisa dikenang dari proses pembelajaran tadi yang mungkin sangat mengena menurut Pak Eko terkait dengan tujuan pembelajarannya. Yang paling menonjol lah dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memang tadi tampak betul terlihat seperti itu. Ada nggak seperti itu tadi? Ya, pastinya ada Pak. Saya rasa momen yang spesifik tersebut itu seperti mereka dapat presentasikan hasil diskusinya maupun kerja mandirinya dengan percaya diri di depan kelas, dan mereka pun juga merasa mampu atau merasa antusias dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Terkait dengan tujuan pembelajarannya sendiri, apakah tadi sudah tercapai Pak Eko ya dari kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang kemarin sempat didiskusikan itu? Saya kira secara keseluruhan sudah tercapai, ya perlu ada sedikit yang perlu sekali ya di tujuan pembelajaran kemarin yang sudah direncanakan, kemudian tadi sudah tercapai. Baik Pak Eko, mungkin sekarang kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah analisis, maka sekarang mungkin kita ke sesi bisa dikatakan mungkin ini kaitannya dengan empat dari Pak Eko ya. Jadi saya mengapresiasi terhadap proses pembelajaran yang sudah Pak Eko laksanakan dan juga refleksi dari kekurangan ataupun area-area nanti yang ingin dikembangkan seperti itu ya, yang menjadi sisi kekurangannya di analisisnya Pak Eko. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada bagian manfaat. Nah, menurut Pak Eko sendiri dari proses pembelajaran tadi, apakah ada yang memang perlu ditingkatkan atau memang ya sudah cukup bagus dan mungkin kedepannya seperti itu saja? Ya, saya kira perlu ada peningkatan. Tetap ada peningkatan ya. Oke, bisa dalam hal diskusi kelompok. Bagaimana supaya saya itu bisa membagikan partisipasi dan antusiasme mahasiswa dalam bekerja secara kelompok. Siswa-siswa yang tertentu yang mungkin kurang terlibat tadi Pak Eko ya, ini ya ditingkatkan pastinya. Oke Pak Eko, itu pengamatan yang bagus dari apa yang tadi disampaikan, kemudian juga apa yang ingin ditingkatkan Pak Eko, dan pastinya kalau juga saya boleh memberikan saran, namanya kita beberapa kali Pak Eko ya, berbagi pengalaman dan juga masukan. Ini menurut saya Pak Eko ya, dalam proses pembentukan kelompok kemudian agar kelompok tadi bisa berjalan secara aktif dalam proses diskusinya, karena tadi permasalahannya di awal Pak Eko adalah ada satu dua siswa mungkin yang kurang aktif. Nah, mungkin nanti ada baiknya jika Pak Eko bisa ini memberikan panduan ya, panduan di awal ya, semacam framework nanti ini kegiatan kelompok ini, fase ini kegiatannya apa secara tertulis ya, jadi ada panduan kerja kelompoknya nanti seperti apa, atau mungkin juga ini bisa ada juga catatan khusus terkait dengan nanti setiap anak itu punya peran seperti apa. Mungkin dengan demikian anak nanti akan bisa lebih terfokus terhadap proses yang memang harus dilaksanakan pada saat diskusi. Karena mungkin berkali bisa jadi pada saat tugas kelompok itu ada anak yang masih sibuk dengan dunianya atau bermain sendiri seperti itu Pak Eko ya. Gimana ini menurut panjenengan terkait empat hal yang saya berikan bagaimana? Ya, saya sangat setuju dengan saran dari Pak Sulaiman, dan saya akan mencoba mungkin akan memberikan panduan Pak di awal kegiatan sehingga mereka bisa melaksanakan sesuai dengan panduan yang saya berikan. Kemudian juga saya akan memberikan contoh-contoh ataupun kegiatan yang lebih konflik. Ya. Oke, itu tadi yang mungkin jadi catatan Pak Eko ya. Sampai sini masih ada hal yang lain yang mungkin belum kita ini perlu ditambahkan Pak Eko? Saya rasa sudah cukup Pak. Cukup ya. Ini saya ucapkan terima kasih atas informasi dan sarannya dari Pak Eko. Baik sekali Pak Eko, jadi kalau kita bisa simpulkan terkait dengan area pengembangannya nanti, pastinya ini nanti akan memberikan kepada Pak Eko ya, pada proses pembelajaran di kelasnya Pak Eko. Semoga pada nanti proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Eko
akan semakin efektif lagi ya, khususnya dalam proses kelompok, kerja kelompok dan anak-anak itu bisa mengambil peran aktif di dalam setiap proses kelompok. Cukup Pak Eko ya? Iya, saya kira cukup begitu Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya kira cukup. Cukup. Oke. Baik Pak Eko ya, cukup. Saya ucapkan terima kasih Pak Eko ya sudah dipersilakan untuk bisa sama-sama bisa ngobrol saat ini, tapi juga sudah bisa bersama-sama membersamai anak-anak, melihat menyaksikan Pak Eko mengajar anak-anak itu luar biasa. Saya juga mendapatkan banyak pengalaman dari proses tadi. Terima kasih Pak Eko. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Oke, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi kegiatan pasca observasi, di mana seorang supervisor telah melakukan proses coaching untuk menentukan area pengembangan dan membuat rancangan perbaikan untuk disusun dan dilaksanakan dalam rangka perbaikan sebagai refleksi ke depan dalam proses pembelajaran ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya bagi kami yang berada pada program pendidikan guru penggerak di anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.